Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepang deui wargi-wargi dulur-dulur di channel PDK Rumah Jaya. Halo. Sim kuring hoyong ngobrol, hoyong sharing tentang masalah peribadahan. Menyangkut ibadah salat fardu, salat sunat. Menurut sim kuring, salat itu menghambakan diri, menyembah itu alat. Sedangkan sholat itu sebenarnya diketahui oleh Allah anu sholatna awal waktu, sholatna tepat waktu, sholat lalai, sholat jam 1, sholat setengah 2. Maka di situ sudah dijelaskan nomor hiji anu tepat waktu ganjaranna sagede munding bila mana nyukang sirotol mustaqim lir ibarat kilat besar. Anu nomor 2 sholatna setengah 1 contoh kalmun lohor ganjaranna segede eme alias segede doma dikala nyukang sirotol mustaqim berjalana lempangna lari. Anu sholatna jam 1 ganjaranna segede hayam. Bila mana nyukang sirotol mustaqim ngoronang nukat tilu kaopat segede 0 setengah 2 ganjaranna segede 0. Bila mana nyukang sirotol mustaqim ngeson itu menurut sim kuring fatwa itu sangat mendetil banget, sangat yakin banget. Soalnya dunia itu enteungna akhirat, adunya itu akhirat. Makanya sim kuring umajak ibadah itu sholat 5 waktu harus dinomorhijikan di awal waktu kan. Karena sholat itu sebenarnya diketahui kujungjunan kita. Di setiap sholat itu, sholat sunat, sholat fardu itu ada chip rahasia antara nyambung umat Rasulullah sareng Rasulullah sareng junjunan kita. Di mana nyambungna itu? Nyambungna coba perhatikan di atahiyat awal, atahiyat akhir, di situ ada Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bahkan seterusnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tujukan salam kami ke Rasulullah. Coba bayangkan kalau kita misalnya sholat lalai dikarenakan ku kesibukan anu tidak berarti, contoh karek ge adan kagok di pagawean bae karek ge adan sholat mah panjang waktu. Nah, sedangkan Rasulullah itu tahu kita sholat jam berapapun terangan. Uang contoh sebagai contoh, kita sholat akhir waktu contoh setengah 2 sholat lohor. Di situ kita ke Rasulullah tunjukkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ pasti nyambung ke Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rasulullah mengetahui itu. Coba kalau secara bahasa gaul, ya Rasul contoh. Ketika kita sholat, ya Rasul, abdi nuju netepan lohor setengah 2, apalagi jam 2. Rasulullah itu mengetahui kita
unjukan ka Rasulullah, wawartos ka Rasulullah salat kita setengah 2 atau jam 2. Coba bayangkan, di situ Rasulullah pasti ngawaler, lamun teu nguping atau teu ngaraos diwaler ku Rasulullah. Nah di situ anu disebutkan buta dan tuli teh pasti Rasulullah ngawaler. Benu teu moal benu Rasulullah, cuman kieu tepat bager anu disebatkeun netepan lohor mah sanes jam 2 atau nepi setengah 2 tabuh 12. Nah makana di setiap sholat ke Rasulullah disimpanan chip antara nyambung menyambung antara umatna sareng Rasulullah. Maka dari itu kita hayu urang tingkatkan masalah peribadahan, sunatna, tahajudna, duhana, qobla, ba'da, syukur nikmat, syukur wudu, syukurul iman, didapil bala, zikir, itu semua diketahui oleh Rasulullah. Maka dari itu kita kalau misalnya kepengen cita-cita di syafaatan ku Rasulullah, maka nomor satukan ibadah. Karena urusan duniawi itu udah ditanggung oleh Allah. Jangankan masalah duniawi, kehidupan kita ini sudah ditanggung oleh Allah. Makanya kalau ada orang mengejar-mengejar tentang masalah haliah duniawi, orang kaya mati kok. Mati itu bukan karena kekurangan beras atau kekurangan uang atau kekurangan apapun. Makanannya banyak, berasnya banyak, tapi kok kenapa mati? Jadi masalah mati, hidup mati itu urusan Allah. Urusan kita itu ibadah. Kalau kita ingin barokah, kalau kita ingin bahagia, nomor satu kan ibadah ke Allah. Karena yang disebut iman itu percaya. Kalau kita sudah merasa dan percaya kerasa pemberian dari Allah, kerasa kenikmatan dari Allah, dirasakan orang, merasa adanya Allah, merasa dekatnya Allah, merasa babarengan jeung Allah, insya Allah kita bakal nomor satukan ibadah. Kok kenapa manusia seandainya aya di antarana kakarki adan kela kagok anggeuskeun heula waktu, menurut saya itu masih kene rasa kepercayaan anak ke Allah. Kalau bahasa Arabnya iman ke Allah masih kene setengah-setengah, masih kene tanggung-tanggung. Kalau dirasakan kenikmatan dari Allah, dari sisi lain misalnya teu boga dunya atau boga harta, kudu nyukuran naon cenah orang, harta teu boga, dunya teu boga. Hidup kita syukuri, detak jantung kita syukuri, sehat kita syukuri, hidup kita syukuri. Sok sanajan teu boga naon-naon, sok sanajan dianggapna merasa diri sangsara tapi hidup, bahkan panjang umurnya, itu sudah sesuatu kenikmatan dari Allah. Enggak, kita ngadoa ke Allah semoga umat dikasih hidayah ku Allah. Maka dari itu simkuring memberitahu umajak supaya perkembangan tentang masalah peribadahan makin ramai, makin semangat. Soalnya disebutkan jihad, disebutkan berjuang di situ melawan rasa mung, rasa horeang. Sedangkan kalau manusia merasa cukup ku ilmuna, merasa pinter ku ilmuna, itu sombong sebenarnya. Soalnya ilmu itu ilmu Allah. Semuanya, harta pun, hidup pun, sehat pun, mati pun, gering pun, itu semuanya milik Allah itu. Kita ini tidak punya apa-apa. Nah, itu masalah tentang Rasulullah mengetahui
tentang umatnya anu lalai anu teu lalai anu salat anu tara salat anu sok salat sunat anu tara salat sunat. Rasulullah mengetahui punten sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.